Shalom semuanya, sangat bergembira dan bersuka cita di mana kita bisa mengikuti program All by Grace hari ini, dan saya percaya kita semuanya telah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh diberkati melalui program hari ini. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kami dan kami anak-anak-Mu harus memilih untuk mau mengikuti program ini dengan baik, dengan benar sehingga kami boleh terus diberkati dan boleh menjalani satu kehidupan yang berkemenangan, yang tidak terkalahkan, yang never give up, dan kami percaya Engkau terus akan menuntun kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami dan banyak jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati program ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, kita sebenarnya hidup ditopang oleh berbagai kasih karunia, baik dari guru kita, teman, atasan, rekan kerja kita, dan siapapun juga yang hadir dan yang ada di sekitar kita. Mereka tuh tidak mempermasalahkan, mereka tidak mengungkit apa kesalahan yang telah kita buat selama kita bergaul dengan mereka. Dan apalagi zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita sulit untuk bisa mendapatkan kasih, kepedulian dari sesama manusia. Semua orang mulai memikirkan tentang
tentang dirinya sendiri. Semua orang sudah mulai berpacu untuk bisa mendapatkan apa yang mau dicapai tanpa lagi memperhatikan etika dan sebagainya. Yang penting aku berhasil, walaupun banyak orang yang harus atau bahkan dikorbankan untuk kita mencapai keberhasilan yang kita kehendaki. Jadi kita nggak memikirkan lagi orang-orang yang ada sekitar kita, bagaimana mereka telah berkasih karunia, dan kita abaikan itu semuanya. Kalau sampai kita beroleh kasih karunia, maka hargailah apa yang telah kita terima. Jangan kita mengabaikannya. Kita bisa aja ya berpikir, zaman sekarang ini apakah ada yang namanya kasih karunia? Keadaan dunia sekarang ini sudah sedemikian rupa, ya banyak kejadian-kejadian, dan mungkin kita sudah mati rasa atau kebal rasa terhadap apa yang terjadi di dunia ini, baik itu gempa bumi, baik itu bencana-bencana alam dan sebagainya. Manusia bisa aja berpikir, sudah tidak ada lagi lah yang namanya kasih karunia. Tema All by Grace kali ini adalah kasih karunia. Karena itu kita perlu menyadari apa artinya kasih karunia. Sehingga saat kita mengerti, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pengertian yang perlu dimiliki mengenai kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia selalu ada buat yang mau membuka hati, membuka diri untuk menerimanya. Jadi kita tahu, kita sebagai manusia kita sangat membutuhkan kasih karunia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita perlu mengerti, kasih karunia selalu ada bagi setiap pribadi. Yang penting kita harus mau membuka hati, kita harus mau membuka diri untuk menerima kasih karunia terutama yang berasal dari Tuhan. Bisa saja ya iblis menipu kita sehingga kita menutup hati, menutup diri karena kita merasa aku ini tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak mungkin bisa menerima kasih karunia. Dengan pemikiran yang salah, dengan pengertian yang salah, kita bisa menutup hati kita bisa menutup diri kita. Kalau kita menutup hati, menutup diri kita, bagaimana kita bisa menerima apa yang namanya kasih karunia itu? Manusia memang sudah berdosa. Kita tahu setiap pribadi yang lahir di dunia ini sudah ada namanya dosa keturunan. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan tahu ya, kita udah jatuh dalam dosa, kita nggak melakukan kesalahan pun sudah ada yang namanya dosa keturunan tadi. Dan Tuhan sendiri menyatakan di dalam firman Tuhan ini, sebab Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mau menyayangi kita. Ya, sebab Tuhan itu adalah adil. Jadi berbahagialah bagi semua orang, kita anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Dia, yang membuka hati kita, membuka diri kita untuk Dia. Sehingga kita bisa menerima kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sini katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan, Tuhan itu begitu besar kasih-Nya akan dunia ini kepada setiap manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap pribadi, setiap kita, setiap manusia yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita tahu saat kita meninggalkan dunia ini, itu tubuh jasmani kita tinggalkan dunia ini, tapi roh kita itu tetap hidup. Nah, kemana kita pergi kalau kita itu tidak jelas? Ya, itu yang dulu saya juga mempertanyakannya. Kalau aku mati, aku mau langsung mati dan aku mau ke surga. Aku tidak mau hidup lagi menjadi manusia. Aku tidak mau lagi hidup di dalam ketidakpastian. Jadi aku butuh itu, tapi tidak ada yang memberikan jawabannya untuk saya. Dan puji Tuhan, kita 2 hari lagi kita akan merayakan Natal, yaitu tanggal 25 Desember. Apa artinya Natal? Itu hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi kita telah baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita. Dan kita menyadari semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Tapi karena kasih karunia, karena kasih Bapa di sorga yang begitu besar terhadap kita, kita tuh dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena ada Yesus Kristus yang lahir untuk kita, karena ada Yesus Kristus yang mau lahir dan mau mati untuk kita. Sehingga dosa kita, kesalahan kita, itu ditebus olehnya. Jadi kita tahu, itu bukan karena perbuatan kita. Itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena pekerjaan kita. Tapi karena kasih karunia yang diberikan bagi yang mau menerimanya. Sesungguhnya kita manusia itu tidak layak, ya. Tidak pantas untuk bisa menerima. Kita sudah berdosa, kita semua sudah begitu jahat. Tapi itulah anugerah, kasih karunia yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Ya, kalau bilang, oh kasih karunia ini dan itu, yang paling besar itu adalah kasih karunia keselamatan, penebusan atas dosa kita. Tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 4-5, demikian juga ayat 8-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sesungguhnya manusia itu harus menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang namanya dosa. Karena hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus yang berdosa. Sedangkan semua manusia itu telah berdosa. Jadi keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan dari sesama kita, dari siapapun juga. Nah, Bapa Sorgawi tahu manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Yesus yang tidak berdosa diberikan untuk menebus kita. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kita manusia hanya perlu membuka hati, membuka diri kita untuk mau menerima Dia, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya untuk aku bisa menerima kasih karunia keselamatan ini? Caranya sederhana seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita bisa lihat dari firman Tuhan ini mengatakan kepada kita satu cara yang begitu mudah untuk kita menerima kasih karunia Tuhan. Yaitu kita hanya perlu mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita. Banyak orang bilang, aku mau ngaku aja ya, tapi aku gak mau percaya karena gak enak hati. Jadi aku ngaku aja, asal ngaku aja di depan orang. Dan akhirnya dia hanya mengaku dengan mulutnya, tapi hatinya tidak percaya, hatinya menolak. Di sini Tuhan katakan mengaku dengan mulut dan hati percaya. Percaya apa? Bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian dan kita percaya bahwa satu hari Dia akan datang untuk menjemput kita. Sesederhana itu saudari, seperti mata uang punya dua sisi. Kita nggak bisa memakai mata uang yang hanya ada satu sisi, berarti itu tidak resmi. Itu ilegal. Yang asli itu ada dua sisi yang kita perlu tahu. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengaku dan percaya. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dia telah lahir dan kemudian Dia telah mati disalibkan dan kemudian Dia dikuburkan dan hari yang ketiga Dia dibangkitkan dan percaya Dia naik ke surga dan satu hari akan datang kembali untuk menjemput kita. Kita itu mengaku dengan begitu sederhana, tidak perlu rumit, tidak perlu hal yang sulit untuk kita mendapatkan keselamatan itu. Tapi yang begitu sederhana saja masih banyak manusia yang tidak mau menerima Yesus, tidak menghargai kasih karunia, kesempatan yang Dia berikan bagi kita anak-anaknya, bagi umat manusia untuk bertobat, untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudari, kita terima kebenaran firman Tuhan ini, kita lakukan, kita praktekkan. Ini yang saya selalu lakukan untuk membawa orang-orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudari, saya dulu tuh gak terima. Ya, kenapa ya harus Yesus? Kenapa enggak yang lain? Karena saya tuh dulu orang yang enggak percaya Yesus. Kan saya ini diajarkan untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kami satu keluarga diajarkan, dididik untuk selalu berbuat kebaikan. Dan saya pikir saya itu sudah baik. Dan saya tidak memikirkan keselamatan kok ada ya di dalam Yesus Kristus. Tapi akhirnya saya sungguh-sungguh menyadari setelah saya mengalami namanya Yesus itu secara pribadi. Dia benar-benar penuh dengan kasih. Saya orang yang berdosa.
Ya, saya pribadi melakukan pekerjaan yang secara firman Tuhan dikatakan itu seharusnya saya binasa. Tapi waktu saya datang berseru kepada Tuhan, yaitu saat mama saya sedang sakit, saya sudah tidak ada jalan keluar. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mau berdoa aja tuh mikir, apakah doaku ini dijawab? Apakah Tuhan itu mau mendengarkan apa yang saya perlukan saat ini? Karena saya itu menentang dia, saya tidak menerima Yesus, dan saya itu pikir, saya lebih tahu, saya lebih mengerti bagaimana mengatur hidup saya. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, ya, di mana tidak lagi ada manusia yang bisa menolong untuk ibu saya bisa disembuhkan, tidak lagi ada, dokter sudah bilang kumpulkan keluargamu karena tidak ada lagi harapan. Dan di situ saya benar-benar mau ibu saya sembuh, saya di situ benar-benar mau percaya sama siapa lagi. Tapi saya selalu ingat kakak ipar saya yang sudah berdoa sama itu 8,5 tahun supaya saya dan keluarga bisa diselamatkan. Saya ingat setiap kali apa yang mereka katakan, kamu percaya sama Yesus, kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kamu minta apa saja dan kemudian kamu tutup dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya ini sekolah di sekolah Kristen, walaupun saya bukan orang Kristen, tapi karena menurut orang tua saya pendidikan di Kristen itu bagus, jadi saya masukkan di dalam sekolah itu. Dan akhirnya saya tuh hampir ya mau meninggalkan kelas, saya mau berontak, saya mau marah, karena saya menurut saya apa yang diajarkan itu saat itu bertentangan dengan apa yang saya terima. Tapi saya menahan diri, toh saya mesti mau lulus. Ya, saya mesti lulus dengan nilai yang bagus, termasuk nilai agama Kristen. Dan saya tuh bisa hafalin ayat yang tadi Yohanes 3 ayat 16, saya hafal karena saya mau dapat nilai 100. Tapi secara manusiawi saya, secara di dalam diri saya itu saya menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di saat saya tidak berdaya, di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, disitulah Yesus menyatakan dirinya dan dia menjawab doa saya untuk ibu saya, untuk mama saya yang kondisinya sudah tidak bisa ditolong, di mana matanya hanya tinggal putih saja dan dia satu badan sudah kesemutan semua. Istilahnya tuh udah tinggal dipanggil, udah tinggal pergi gitu, udah tinggal meninggal dunia. Tapi Yesus itu sungguh menjawab dan mendengar doa saya. Dan di dalam keadaan saya tuh masih belum percaya kepada Yesus. Tapi saya berdoa. Dan Tuhan Yesus tuh benar-benar mendengar dan menjawab doa saya. Dan akhirnya ibu saya dipulihkan. Dan saat itu juga bukan berlama-lama. Hanya saat itu saja. Membuat saya tuh terkejut. Tuhan Yesus tuh begitu baik ya. Yang selama ini saya tentang, yang selama ini saya tolak, ternyata hanya dia satu-satunya mendengar dan menjawab doa saya. Doa dari seorang yang masih berdosa, doa dari seorang yang belum mengenal dia. Saya tuh cuma mengikuti apa yang diajarkan dan kemudian saya praktekkan. Dan begitu doa itu dijawab membuat saya sangat terkejut bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar penuh dengan kasih karunia dan akhirnya saya diselamatkan dan termasuk ibu saya diselamatkan. Dia juga penentang kekristenan, tapi akhirnya dia juga dijamah. Dia juga diselamatkan. Di situ buat saya mikir, aku orang yang berdosa, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saat saya mau membuka hati saya, membuka diri saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, disitulah saya diselamatkan. Saya nggak bisa membalas kasihnya Tuhan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaan, usaha semua saya tinggalkan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena ingin membalas kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya rindu banyak orang bisa mengenal Yesus, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah berita Natal, berita sukacita yang dia rindukan semua orang bisa menerimanya. Jadi saudari, di sini kita bisa melihat keadilan Tuhan. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang yang berada atau tidak berada. Mereka tuh hanya perlu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya. Di situ dia sudah diselamatkan. Jadi ingat baik-baik, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena siapa diri kita, bukan. Tapi semua karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk diselamatkan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa.
Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku. Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku. Terima surgamu. Kita harus sungguh-sungguh menyadari kalau kita diselamatkan itu adalah karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Jadi kita kalau mengerti dan kita mau membuka hati, membuka diri kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi semua hanya karena Tuhan yang telah melakukan bagiannya, telah mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Kita hanya perlu buka hati, kita hanya perlu buka diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, saudari, kasih karunia adalah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, banyak hal di dalam kehidupan kita sering diperhadapkan yang rasanya tidak mungkin kita bisa memperolehnya, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya, tapi akhirnya kita bisa mendapatkannya. Kita memperolehnya karena Tuhan berkasih karunia kepada kita. Dan Dia menggerakkan orang-orang tertentu untuk melakukan banyak hal untuk kita, supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Wah, yang rasanya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Wah, rasanya yang tidak bisa itu menjadi bisa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 10, di sini tertulis, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kita belajar dari karakter Yusuf, karena sikapnya, karena kasih karunia, karena di sini katakan menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat yang dari Tuhan untuk Yusuf. Dan itu kita bisa melihat bagaimana dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan dia menjadi pribadi yang mendapatkan kasih karunia. Dan kita tahu ya hal yang tidak mungkin terjadi pada Yusuf, tapi akhirnya kita melihat apa yang terjadi pada Yusuf. Dan selanjutnya kita melihat contoh yang lain, yaitu Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan juga Lukas 1 ayat 37. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudari, secara manusia, wanita itu bisa hamil, bisa mengandung, bisa melahirkan anak karena dia punya suami.
atau dia berhubungan dengan pria. Ya, tapi di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran ini, Maria itu mendapat kasih karunia khusus ya yang berasal dari Tuhan. Maka dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, sesungguhnya dia akan mengandung dan akan melahirkan, bahkan sampai dikasih tahu namanya itu adalah Yesus. Di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin karena Tuhan turut bekerja. Sama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasakan hal ini tidak mungkin, hal itu tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan melakukan bagiannya. Ya, dan kita itu sungguh-sungguh memperhatikan. Sungguh-sungguh kita mengerti Yesus itu lahir untuk kita manusia yang ada di dunia ini. Contoh yang lain lagi itu adalah Abraham. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kita tahu Abraham dijanjikan bahwa dia akan memiliki anak. Dia akan memiliki keturunan yang banyak. Pada satu anak pun aja dia belum punya. Rasanya kan tidak mungkin. Kok Tuhan ngomongnya seperti itu? Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi dia sanggup mengadakan gitu ya. Yang tidak ada menjadi ada. Bagi dia Allah yang sanggup dengan firman-Nya melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bagi dia adalah Allah yang sanggup untuk menghidupkan orang mati. Dan menjadikan hanya dia perlu berfirman. Dan semua terjadi. Dan apa yang terjadi? Bagi Abraham secara manusia, dia bisa berpikir, aku tidak mungkin punya keturunan seperti apa yang Tuhan katakan. Dia itu sudah lanjut usia, istrinya juga sudah lanjut usia, di mana secara kedokteran pun menyatakan mereka tuh sebenarnya tidak bisa punya anak lagi. Tapi bagi manusia itu tidak mungkin, bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Akhirnya Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak, dan dari Ishak kemudian menghasilkan keturunan demi keturunan, dan akhirnya keturunan Abraham itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita lihat itu oke lah, itu perjanjian lama. Kita mungkin bertanya, kalau perjanjian baru kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Paulus. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kalau Anda lihat pribadi Paulus, dia adalah pribadi yang sangat jahat. Dia adalah yang menyiksa orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan itu benar-benar berkasih karunia, memilih Paulus dan serta memakai dia untuk menjadi pemberita Injil, menyampaikan Injil sampai kita bisa juga menerima Injil. Itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada Paulus. Yang secara manusia kita mungkin bisa berpikir, aduh orang kayak begini nggak pantas diselamatkan. Orang kayak begini udah jahat, matiin aja Tuhan, jangan kasih dia keselamatan. Tapi Tuhan berpikir berbeda. Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Dan dia memilih untuk menyelamatkan Paulus. Dan Paulus di dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah dia diselamatkan. Disitulah dia berjumpa Yesus secara pribadi. Dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian dia menjadi pemberita Injil yang menuliskan begitu banyak kitab di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat apa yang terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ingat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Saya sebelum percaya Yesus, sebelum saya bertobat, saya itu suka sok mengatur diri sendiri, sok mengatur apa yang menurut saya itu baik karena saya bisa meramalkan apa yang akan terjadi di dalam hidup saya. Dan kemudian saya memilih, tahun ini nggak boleh punya anak, jadi saya tidak mau punya anak. Wah, tahun depan ini anak yang dilahirkan itu tidak bagus karena kami tahu apa yang kami katakan itu terjadi. Dan akhirnya saya memilih tidak mau punya anak, dan kemudian waktunya saya mau punya anak, ternyata saya tidak bisa mengandung.
Dan dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa walaupun mereka mau mencoba untuk membantu. Dan akhirnya saya mempelajari firman Tuhan. Saya cari janji-janji firman Tuhan yang berkaitan dengan kandungan, yang berkaitan dengan anak, yang berkaitan dengan itu semua. Yang paling saya ingat, saya mempelajari tentang Hana. Bagaimana dia memperoleh anak yang bernama Samuel. Bagaimana dia berdoa. Bagaimana dia berkata-kata. Saya cari ayatnya. Dan kemudian dengan ayat-ayat firman Tuhan itu saya berdoa. Saya datang kepada Tuhan. Saya mau Tuhan itu dipermuliakan. Saya mau melahirkan anak-anak yang sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah saya menikah 6 tahun dan kemudian saya berdoa pada Tuhan dan Tuhan menolong saya, Tuhan memberikan saya anak. Dan itu secara manusia itu tidak mungkin. Saya itu masih pergi main badminton, saya itu tipe yang suka olahraga. Dan menurut saya itu saya tidak hamil karena saya sudah sering mengecek ya apakah saya hamil atau tidak, ternyata tidak. Dan akhirnya saya terus berharap dan berdoa dan saya selalu bilang, Tuhan thank you untuk bayi yang sudah Engkau titipkan. Padahal udah hamil belum gitu ya. Dan akhirnya orang mulai mengejek saya, mengata-ngatai saya, tetap saya pegang janji Tuhan. Dan satu hari saya pergi main badminton karena secara manusia memang tidak ada tanda-tanda saya itu mengandung. Dan akhirnya saya pergi ke dokter dan apa yang si iblis katakan, engkau tidak mungkin punya anak, engkau akan mati karena penyakit ini dan kamu tidak akan bisa mengandung. Dan saya tuh merasa sedih, tapi ingat itu adalah serangan dari iblis dan kemudian berdoa kembali dan percaya. Dan saat saya memeriksakan diri dan di situ saya dinyatakan hamil, mengandung. Dan itu sudah masuk ke minggu yang ke-7. Ya secara manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan lakukan. Dan lahirlah anak saya yang pertama yang saya beri nama Natania. Dan kemudian saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan aku sudah 7 tahun lu baru punya anak. Kalau boleh aku minta anak lagi Tuhan. Dan Tuhan itu mendengarkan doa. Dan anak kedua saya lahir. Kami beri nama Devina. Dan kemudian saya berpikir Tuhan. Ya mungkin orang berpikir ya kok lu jadi orang gak tahu diri ya, lu minta terus sama Tuhan. Tapi buat saya kita adalah anak ya, kita mendapatkan kasih karunia yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi saya beranikan diri untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan aku minta anak karena Tuhan kan berjanji anak laki-laki, ini lahir 2 perempuan, belum ada anak laki-lakinya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan mujizat di mana secara kedokteran, dokter itu sudah memberitahukan kepada saya itu tidak boleh hamil dalam waktu 5 tahun. Tahun ke-6 baru saya boleh hamil dan melahirkan anak. Dan saya bilang, aduh Tuhan kalau udah 5 tahun ya bingung juga itu ya, mau pelayanan tapi mau ngurus anak dan sebagainya. Dan akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Tuhan terserah deh, Tuhan mau jawabnya gimana, saya juga udah bingung doanya. Nah itulah saat kita tidak tahu apa harus kita doakan, berserahlah kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan saudari? Anak saya yang ketiga lahir. Ya 2 tahun sesudah anak saya yang kedua. Itu secara kedokteran tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan anak yang ketiga itu namanya Samuel. Karena dia adalah laki-laki. Dan Tuhan menyediakan apa yang terbaik buat kami. Dan kemudian saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah begitu baik. Yang begitu luar biasa telah menitipkan 3 anak ini kepada kami. Dan akhirnya kami melihat campur tangan Tuhan. Oleh karena itu bagi engkau yang merindukan apa yang tidak mungkin supaya jadi mungkin, mintalah kepada Tuhan. Dialah yang akan menjadikan segala sesuatunya mungkin. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan kita. Dan kita juga perlu menyadari kita tidak bisa hidup di luar kasih-Nya. Jangan karena ada apapun juga kita meninggalkan Yesus dan kita mengejar yang lainnya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yang ketiga, sumber kasih karunia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudari, dari firman Tuhan kita bisa mendapatkan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Mazmur 115 ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Harus kita menyadari, ya, kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang begitu luar biasa dengan segala isinya. Pada saat kita melihat alam semesta, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Pada saat kita melihat ciptaannya di bumi ini, baik itu dalam bentuk makhluk hidup, binatang, maupun juga dalam bentuk tanaman, tumbuhan. Kita tinggal di Indonesia, kita bisa melihat betapa luar biasanya. Pisang aja tuh terdiri dari banyak jenis yang kita mungkin ada yang kita nggak tahu namanya. Makhluk aja. Ikan-ikan di laut itu juga begitu banyak. Kita juga sampai bingung nama ikan ini apa. Ya, masih banyak lagi makhluk-makhluk yang lain yang Tuhan ciptakan. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa kasih karunia itu adalah dari Dia, dari pribadinya. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 bagian A. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, itulah Dia, Allah yang kita sembah adalah Allah sumber segala kasih karunia. Dia itu sumbernya. Kalau kita cari air, kita cari dapatkan sumber mata airnya, kita itu tidak akan pernah berhenti mendapatkan air. Dan sama, Yesus adalah sumber air kehidupan. Di dalam Dia kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan Yesus adalah sumber segala kasih karunia. Saat kita membutuhkan kasih karunia, kita perlu menyadari, aku butuh Tuhan. Jadi kita harus benar-benar percaya dan kita harus benar-benar menyadari sumber segala kasih karunia itu adalah dari Dia, di dalam Yesus Kristus yang telah begitu baik memberikan kita keselamatan. Jadi hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kasih karunia. Mungkin kita berpikir tuh orang aja banyak kok bisa nolong saya ini dan itu. Hanya karena Tuhan menggerakkan mereka supaya mereka melakukan kebaikan bagi kita. Saat kita menyadari dan sungguh-sungguh kita percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber kasih karunia, karena itu kita harus mau mengenal Dia. Kita harus mau membuka hati, kita harus mau membuka diri kita bahwa Dia adalah sumber
kasih karunia yang Dia berikan bagi kita. Dengan demikian kita akan bisa terus-menerus menerima kasih karunia tercurah di dalam kehidupan kita, yaitu bagi kita yang percaya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bayangkan saudari, kalau kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, kita bisa lihat betapa Dia itu begitu mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi, pengharapan yang baik kepada kita. Saya kadang-kadang ketemu orang yang sedang berduka, itu suka bingung gitu loh. Bagaimana memberikan penghiburan dalam situasi dan kondisi seperti itu. Dan akhirnya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong berikan aku hikmat. Sehingga bisa memberi penghiburan kepada anak-anak yang masih kecil, yang belum mengerti tapi sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Baik ayahnya atau ibunya. Pada saat saya mengatakan sesuatu kepada mereka, menjelaskan di dalam kesederhanaan supaya bisa dimengerti oleh anak-anak yang balita. Dan akhirnya puji Tuhan mereka mengerti dan mereka bisa tahu bahwa orang tua yang dikasih itu telah pulang ke Bapa di surga. Karena mereka menyadari, mereka tahu siapa Tuhan, siapa pemilik orang tua mereka. Dan saat mereka mengerti, saat mereka menyadari bahwa kedua orang tuanya telah bersama dengan Tuhan Yesus, berada di dalam kekekalan, sedang menikmati bagiannya yang telah Tuhan sediakan, anak-anak ini terhibur. Dan mereka tahu kebenaran karena mereka ikut di dalam sekolah minggu. Mereka tahu siapa Tuhan, mereka kenal juru selamat, mereka tahu itu semua. Jadi kita tahu, ya maksudnya penghiburan abadi itu hanya bisa datang dari Tuhan. Ya jadi kita tahu kasih karunia juga berasal dari Dia. Jadi saya rindu kita semua bisa mengerti, kita semua bisa mengenal Dia itu dengan benar, ya dengan baik dan benar-benar kita tahu siapa Dia dan kita jelas dengan pengenalan kita akan Dia. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu mengenal Tuhan itu dengan benar. Bukan dari apa kata orang. Bukan dari pengertian-pengertian orang. Bukan dari apa kata dunia ini tentang Yesus, tentang Tuhan kita. Bahkan ada yang bisa berkata yang salah. Bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak benar, Tuhan ini itu. Itu sesungguhnya tidak benar. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mencari tahu tentang Dia. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mau mengenal seseorang, Anda gak bisa dengar dari orang-orang tertentu. Yang mungkin orang itu tidak senang kepada orang yang Anda mau kenal. Anda harus tahu, Anda harus mencari tahu siapa Dia sebenarnya. Sama, kita harus cari tahu siapa Tuhan yang kita sembah ini. Pada saat kita mengenal Dia, pada saat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kita tahu Dia itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Ya, saya ketemu orang yang berkata begini kepada saya tidak mau percaya kepada Tuhan kecuali Dia menampakkan diri, kecuali Dia menyatakan dirinya kepada saya, baru saya mau percaya Dia. Saya langsung bilang, saya itu berbeda banget. Saya itu justru mau percaya pada Tuhan yang gak masuk logika, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu baru namanya Tuhan. Kalau itu masuk logika saya, baru saya terima Dia. Saya ini kecil, otak saya itu kecil, pengetahuan saya itu sedikit. Saya nggak bisa tahu alam semesta ini. Jadi saya harus belajar percaya Dia adalah Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Kalau kita hanya dengar dari kata orang, itu sangat berbahaya. Bisa saja orang itu mengalami hal-hal yang menjadi kepahitan di dalam hidupnya. Dianya yang tidak mau berubah, yang disalahkan adalah Tuhan. Dan kemudian dia memvonis Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Saudari, bisa saja orang-orang tersebut tuh tidak mengenal Tuhan tuh dengan benar. Ya, makanya dia bisa berkata hal yang tidak benar. Ya, seperti Anda punya teman, punya sahabat, mereka mungkin tidak kenal Anda. Mereka punya pandangan sendiri terhadap Anda, mereka berkata-kata yang salah tentang Anda dan mereka menyampaikannya kepada orang-orang lain. Jadi saat kita mau mengenal Dia dengan benar, karena kita harus benar-benar kenalkan siapa Tuhan yang memberikan kita kasih karunia. Jadi kita mengenal Dia dengan benar, kita baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu akan menjelaskan dirinya, karena manusia susah menjelaskan siapa Dia. Saat saya baru bertobat, saya baru terima Yesus, saya itu bingung. Banyak orang mengatakan Tuhan ini, ya Tuhan begini, Tuhan begitu. Saya kembali, saya bilang Tuhan, aku ini baru percaya.
Aku mau mengenal Engkau. Jadi aku mengenal Engkau melalui firman-Mu. Saya baca firman Tuhan, saudara-saudari. Dari setelah pulang kerja, saya tuh mulai baca. Saya cari tahu tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan ini. Supaya saya itu nggak salah. Jangan sampai saya salah dipimpin oleh ketidakbenaran. Saya mau Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk saya bisa mengenal Dia dengan benar. Oleh karena itu kita harus mengenal Tuhan itu dengan benar. Tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini firman Tuhan ini menjelaskan kita dengan benar. Kebenaran ini tertulis di sini bahwa kita itu adalah ranting. Ranting itu tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak menyatu dengan pokoknya. Dan kita juga sama. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau kita tidak hidup di dalam Dia. Ya, di sini dikatakan dengan jelas, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Dan Dia tinggal di dalam aku. Dan kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan ini tidak boleh, maka jangan kita lakukan. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita melakukannya, mari kita melakukan. Walaupun banyak orang berkata itu nggak benar ini dan itu. Lakukanlah. Sehingga engkau akan dekat dengan Dia. Sehingga kamu tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada Tuhan. Pada saat kita mengenal Dia dengan benar, kita ini sebenarnya sangat berbahagia. Dan kita tahu, kita mengandalkan Tuhan. Kita hidup di dunia ini betul. Tapi kita menjalani hidup di dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang tidak benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Bisa menyukakan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita akan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Karena kita mengenal dengan jelas siapa yang kita sembah. Yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah begitu baik, yang menyelamatkan kita, yang telah begitu berkasih karunia kepada kita. Jadi Dialah Tuhan, Dia itu Allah yang berkuasa. Kita percaya bahwa kasih karunia atau anugerahnya selalu ada bagi kita yang percaya dan yang mau membuka hati, membuka diri kita untuk Dia. Jadi kita kembali lagi melihat pengertian yang perlu dimiliki mengenai kasih karunia. Kasih karunia selalu ada buat yang mau membuka hati, membuka diri untuk menerimanya, untuk menerima kasih karunia itu. Yang kedua, kasih karunia adalah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang ketiga, sumber kasih karunia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku, ku baringkan segenap arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Kaulah batu karangku, Kaulah benteng hidupku, ku baringkan
senap arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang telah kami dengar pada hari ini melalui program All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, Kau berbicara kepada kami dan kami mengerti mengenai kasih karunia, di mana kami harus mau membuka hati, membuka diri kami, baru kami bisa menerima kasih karunia yang Kau curahkan bagi kami. Dan kami juga harus sungguh-sungguh menyadari apa artinya kasih karunia itu. Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak bisa, hal yang mustahil itu bisa menjadi mungkin, bisa menjadi iya. Dan segala sesuatu adalah mungkin bagi Engkau. Dan juga kami harus mengenal Engkau secara pribadi, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan, sumber kasih karunia. Tuhan, Kau tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh menyadarinya dan kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa terus melihat kasih karunia demi kasih karunia tercurah di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya mau mendoakan Anda supaya Anda tidak mengeraskan hati dan mau membuka hati, membuka diri untuk menerima kasih karunia Tuhan. Selama ini engkau punya pengertian yang salah karena dengar apa kata orang, sehingga engkau merasa engkau tidak layak, engkau tidak pantas, engkau tidak bisa lagi menerima kasih karunia. Percayalah, bukalah hatimu, bukalah dirimu. Kasih karunia itu tetap tercurah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang karena kecewa, karena masalah-masalah kerohanian, karena mendengar apa kata orang, sehingga mengeraskan hati dan menutup diri untuk menerima kasih karunia yang berasal dari Engkau. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mintakan kemurahan-Mu dan kasih karunia anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka mau membuka diri, membuka hati, sehingga mereka bisa menerima kasih karunia yang Engkau mau curahkan. Karena Engkau mengasihi setiap pribadi tanpa terkecuali. Asal kami tidak menutup diri, kami tidak menutup hati kami masih bisa menerima kasih karunia. Paulus saja mendapat kasih karunia-Mu. Apalagi anak-anak-Mu Tuhan, yang merasa tidak layak, yang merasa tidak mungkin. Engkau curahkan, Kau berikan kasih karunia-Mu sehingga mereka bisa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan saat ini saya mau berdoa, Tuhan memberikan Kau roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Engkau memiliki pengenalan yang salah, yang tidak benar-benar mengenal pribadinya, sehingga engkau merasa engkau tidak layak, engkau jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya sangat dekat denganmu, bahkan Dia ada di dalam dirimu dan Dia akan terus mengarahkan hidupmu.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu mintakan kasih karunia-Mu. Engkau berikan roh hikmat dan wahyu kepada anak-anak-Mu. Sehingga mereka bisa mengenal Engkau dengan benar. Bukan lagi dari apa kata orang. Tapi benar-benar berasal dari Engkau. Sehingga mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi. Mereka boleh tahu Engkau adalah Bapa, Engkau adalah penuh kasih. Bahwa Engkau telah mengaruniakan kasih karunia yang begitu besar bagi manusia, bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini bisa mengerti dan bisa menghargai dan semakin mengasihi-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu dan hidup mempermuliakan nama-Mu dan tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Dan saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang merindukan punya keturunan. Saya mengalami 7 tahun Tuhan berikan kasih karunia dan akhirnya saya bisa punya anak, bahkan 3 anak yang Tuhan titipkan. Dan saya percaya apapun yang engkau alami, carilah Tuhan. Percayalah kepada janjinya bahwa engkau akan dikaruniakan anak oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang punya segala sakit penyakit apapun juga, engkau berharap, engkau mau kesembuhan, engkau percaya, pasti engkau akan menerima. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan kau keburu marah. Jangan kau keburu bersungut-sungut dan akhirnya engkau tidak menerima jawaban-jawaban untuk kesembuhanmu. Engkau tidak mengalami pemulihan bagi dirimu. Saya akan mendoakan Anda boleh meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dan percayalah Tuhan menyembuhkanmu. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini yang terutama sedang menantikan untuk memiliki anak atau bayi yang kau titipkan. Di dalam nama Yesus Kristus, apa yang kau lakukan bagi hamba-Mu ini, engkau juga akan lakukan bagi anak-anak-Mu yang sudah begitu merindukan mempunyai keturunan. Dan engkau mendengar doa hamba-Mu ini, engkau menjawab sehingga anak-anak-Mu yang membutuhkan, yang merindukan bisa memiliki anak titipan-Mu. Engkau berikan Tuhan tepat pada waktumu, indah pada waktumu, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini percaya dan mereka setiap waktu meletakkan tangan atas tubuh mereka yang sakit, sakit apapun juga Tuhan. Kau tahu anak-anak-Mu sudah sangat menderita, mereka butuh kesembuhan dari Engkau. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang selalu percaya, bagi kami yang mengandalkan Engkau pencipta langit dan bumi, kesembuhan itu mudah di tangan-Mu Tuhan. Kesembuhan itu menjadi milik kami anak-anak-Mu. Bagaimana Engkau menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana Engkau menyembuhkan penderita kusta. Engkau juga pasti akan menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam segala kelemahannya. Dan mereka berharap dan percaya kepada Engkau, maka mereka tidak akan dipermalukan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau pasti mendengar, Engkau pasti menjawab doa anak-anak-Mu. Mereka berharap sepenuhnya kepada Engkau dan mereka tidak akan dikecewakan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati dan menerima kesembuhan untuk anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri program All by Grace pada hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah diberkati melalui program All by Grace pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap program yang kami ikuti tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak bekerja di dalam hati, di dalam hidup kami. Karena firman Tuhan yang disampaikan adalah roh dan hidup yang berkuasa untuk mengubahkan kami, yang berkuasa untuk menyatakan diri-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami telah diberkati dan kami sungguh-sungguh juga mau menjadi berkat. Kami akan membagikan program ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami kenal, sehingga mereka juga bisa mengalami Engkau secara pribadi. Mereka boleh mengalami terobosan dan akhirnya mereka boleh mengenal Engkau dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti program All by Grace pada hari ini dan saya percaya kita akan berjumpa kembali di dalam program All by Grace di hari Jumat mendatang di waktu yang sama pukul 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Hey! Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan
ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku. Anugerahmu bebaskanku. Anugerahmu bebaskanku. Sampai jumpa dalam program All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.